kemarin kita ngumpul di Pak Yosep juga menyampaikan secara terbuka mengirim surat kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan hari ini terkirimkan, mudah-mudahan diterima oleh Pak Presiden, tembusannya ke Menko Polhukam, Kapolri, Kompolnas, dan Komnas HAM. Mudah-mudahan hari ini mulai tersampaikan dan kita berharap ada beberapa hal. Yang pertama, Pak Yosep meminta adanya keadilan untuk pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya, jangan sampai perkara ini dipetieskan. Keduanya, bahwa beberapa bulan yang lalu Kompolnas telah menyampaikan bahwa penanganan kasus pembunuhan Subang itu sudah dilakukan dengan prosedur dengan yang baik. Tetapi ada kendala karena TKP tidak utuh, kemudian faktor alam seperti cuaca, hujan itu mempengaruhi TKP. Saya pikir menurut saya itu bukan alasan kepolisian, karena memang TKP itu setelah kejadian milik kepolisian. Hal-hal yang terjadi dan TKP itu adalah tanggung jawab kepolisian. Tidak kemudian bisa menyalahkan faktor alam ataupun faktor lainnya. Tapi di situ maksud TKP tidak utuh itu harus jelas kan, apakah karena faktor manusia atau faktor alam. Saya pikir, saya lihat juga bahwa terjadi banyak orang yang masuk. Bahkan kemarin saya melaporkan ada YouTuber yang masuk ke dalam kan, membuat konten di dalam. Itu kan jelas fakta bahwa pantas memang TKP itu tidak utuh sehingga menyebabkan penyidikan ini tidak berjalan dengan baik. Ketiganya yang kita sampaikan, Pak Yosep menyampaikan bahwa ingin ada kepastian hukum mengenai TKP. TKP ini kan tanggal 18 besok itu 1 tahun. Pertama, TKP itu tidak diurus. Kedua, terbengkalai begitu saja. Sampai kapan ini Pak Yosep sebagai pemilik tanah, rumah, dan bangunan itu beserta isinya bisa memasuki tempat itu lagi? Karena sampai hari ini penanganan perkara Subang tidak ada kepastian, ya kan? Kalau hal-hal yang berhubungan dengan misalnya penyidikan seperti mobil pada saat ada jenazah itu tidak keberatan, silakan saja memang dipakai untuk sebagai alat bukti nantinya di penyidikan lanjutan. Tapi kan dengan senada dengan pernyataan Pak Kompolnas Pak Benny Mamoto di channel YouTube-nya, ini kan TKP tidak utuh. Berarti kan kalau saya simak ini sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa tidak diserahkan kepada Pak Yosep untuk digunakan, untuk dirawat, untuk dipelihara dengan baik? Dan ini kan tidak memberikan kepastian hukum bagi Pak Yosep ya. Nah, kita menyampaikan yaitu tadi tentang keadilan dan kepastian hukumnya, karena dua-duanya sejauh ini belum tercapai. Keadilannya belum tercapai dan kepastian yang hukumnya pun tidak ada. Itu yang surat yang Pak Yosep kirimkan. Nanti ada saya kirim ininya, saya kasih foto suratnya. Memang itu kita kirimkan ke beberapa pihak, salah satunya ada ke Pak Presiden. Mudah-mudahan dengan kondisi sekarang kan kalau tidak viral tidak ada keadilan. Saya berharap dengan munculnya surat ini disampaikan secara terbuka, dilihat oleh banyak orang, Presiden melihat, Pak Menko Polhukam, mudah-mudahan dengan surat ini kita dapat keadilan. Apa yang diharapkan setelah 1 tahun berjalan? Ya? Yang diharapkan? Ya tentunya kalau dari pihak korban ya pelakunya ditangkap lah. Jangan kemudian kita tuh bosan dari Subang, ceritanya titik terang ya. Dari pertama Ibu Kapolres 3 hari menyatakan titik terang. Kemudian yang terakhir saya dengar Pak Kapolda pun menyampaikan titik terang, sementara kenyataannya masih gelap gulita. Ya kan? Ini yang ingin saya sampaikan. Ya kalau sebaiknya kalau memang belum ada, sampaikan saja apa adanya. Jangan kemudian masyarakat dikasih infonya titik terang terus. Padahal perkara ini sudah 1 tahun berjalan dan tidak ada tindak lanjut, tidak ada kejelasan buat tindak lanjutnya. Bang, kemarin kan sempat ada yang diamankan juga terkait dugaan dengan pembunuhan tersebut, terus kemudian dilepaskan lagi. Itu tanggapannya gimana, Bang? Ya saya pikir dalam rangka penyidikan sah-sah saja ya. Ya artinya kan pemikiran saya pun ternyata polisi masih sampai hari ini masih tetap bekerja. Hanya problemnya apakah itu masih berkaitan dengan perkara ini atau tidak, sejauh mana berhubungannya, apa hubungannya kan belum jelas. Polisi juga tidak menyampaikan berita itu kepada masyarakat tentang detailnya, hanya menyatakan masih dalam pendalaman dan kita tahu ujung-ujungnya sudah dilepas. Nah baik Pak Yosep pun kami tanya kemarin, dia tidak mengetahui dengan terperiksa yang kemarin itu apa hubungannya dengan korban ataupun dengan Pak Yosep sendiri tidak tahu. Kalau dari tim kuasa hukum sendiri sudah ada komunikasi dengan penyidik belum tentang istilahnya apa kesulitannya dan lain sebagainya gitu dalam mengungkap kasus ini? Sehari sebelum ramai berita adanya penangkapan, justru saya melaporkan kepada penyidik kepada penyidik di Polda Jabar, salah satu yang waktu itu mem-BAP Pak Yosep, saya menyampaikan itu ada YouTuber yang sengaja masuk ke TKP membuat konten. Malamnya saya berbicara dengan penyidik itu, melaporkan, bahkan dikirim langsung linknya.
Jadi beliau pun belum menyampaikan ada perkembangan apa-apa. Justru saya kaget besoknya katanya ada penangkapan. Dan sampai hari ini kita kan tidak mendapatkan yang resmi penjelasannya sampai sejauh mana, siapa, perannya apa, hubungannya apa, kita tidak tahu. Yang jelas saya dengar dari teman-teman media katanya sudah dilepaskan lagi. Untuk 1 tahun kasus ini, apa ada kegiatan dari pihak keluarga? Saya dengar nanti dari tanggal 18 itu ada tahlil ya, dan tahlil mungkin tahunan lah ya. Terus Pak Yosef juga ngajak saya untuk berziarah ke makamnya Ibu Tuti dan Amel. Mudah-mudahan ya, dengan makanya saya sampaikan surat terbuka itu sebelum tanggal 18. Mudah-mudahan ada tindak lanjut, karena perkara ini kan dari awal viral. Saya berharap ini ada tindakan yang nyata lah, terutama dari pihak kepolisian gitu kan. Dan sampai perkara yang 1 bulan berjalan itu diperlakukan sedemikian cepat. Ini yang sudah 1 tahun tidak ada kejelasannya gitu kan. Padahal kan kita sudah paham bahwa kita itu sama-sama memiliki kedudukan hukum yang sama di depan hukum. Artinya tidak ada yang dianak emaskan. Ini perkara harus dibereskan. Harapan saya seperti itu.